Halo guys, selamat datang di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Proud Swordman untuk part yang kedua. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kali ini, wanita cantik dari ras rubah Huan. Ia terpental dan terjatuh bersama Fu Yao di saat kekuatan tiga alirannya meledak. Dan tidak bisa mengendalikan pikiran dan kesadarannya karena kekuatan tersebut. Li Fuyao pun tiba-tiba menyerang ke arah Huan karena ia tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Ledakan besar pun terjadi lagi. Di saat bersamaan, paman guru Yan Yu pun terkejut dengan tekanan kekuatan yang begitu kuat. Li Fuyao pun meminta wanita rubah itu untuk pergi karena ia belum bisa mengendalikan kesadarannya. Ia pun membenturkan kepalanya ke bebatuan. Di saat itu juga ia akan menyerang kembali ke arah Nona Huan. Dan Nona Qin Hui pun datang dan mencoba menolongnya. Namun ia pun terpental oleh kekuatan Li Fuyao. Dan Nona Qin Hui berkata kalau Li Fuyao belum bisa mengendalikan kekuatan tiga alirannya. Dan ia mencoba berbicara kepada Li Fuyao akan tetapi Li Fuyao sama sekali belum bisa mengendalikan kesadarannya. Dan membuat Nona Qin Hui terkena serangan dan terluka. Ia juga mengatakan kalau Li Fuyao terus seperti itu, ia pasti akan meledak dan mati. Jalan satu-satunya adalah ia mencoba membius dan menyegel dengan jarum akupunturnya. Seketika itu Li Fuyao pun pingsan dibuatnya. Lalu Nona Qin Hui berkata kepada iblis wanita rubah itu, siapa dirinya? Lalu iblis rubah itu menjawab kalau dia adalah budaknya. Ia meminta untuk tidak ditangkap olehnya. Nona Qin Hui pun mengatakan kalau kedatangannya bukan untuk menangkapnya. Lalu ia menyuruh untuk membangunkan Li Fuyao terlebih dahulu. Seketika itu Nona Huan langsung mencoba membangunkan Li Fuyao dengan menampar wajahnya. Li Fuyao pun langsung terbangun. Dan ia tidak ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya. Lalu Nona Huan mengatakan kalau Li Fuyao telah memukuli dirinya seperti orang gile. Namun yang teringat di benak Li Fuyao hanyalah Nona Huan yang ingin menghisap darahnya. Tak selang berapa lama mereka pun kembali ke kediaman Li Fuyao. Di dalam perjalanannya seketika itu ia dihadang oleh iblis ular raksasa. Li Fuyao pun sangat terkejut. Akan tetapi Nona Qin Hui mengatakan kalau ular raksasa itu adalah pamannya. Di sisi lain dari Pak Tua Bayu, ia memberikan ikan emas koi yang bernama Jinli kepada temannya yaitu Tuan Chen Shen. Ia mengatakan mulai sekarang ikan koi emas itu diminta mengikuti Tuan Chen Shen dan juga untuk mengumpulkan beberapa pengalaman. Ia mengatakan kalau ia akan menjaga pedangnya. Seketika itu ikan emas koi itu pun berubah menjadi pedang dan mengikuti perintah Tuan Chen Shen. Lalu Tuan Chen Shen pun berpamitan kepada Pak Tua Bayu. Ia mengatakan kalau ia akan menjaga pedangnya dan berjalan di jalan yang benar. Dan ia tidak akan membiarkan terinfeksi oleh roh-roh jahat. Ia pun pergi dengan pedangnya. Cerita kembali ke Li Fuyao. Ular raksasa itu tetap menyerang ke arah mereka. Lalu Li Fuyao meminta Nona Qin Hui untuk berbicara kepada paman ular itu supaya tidak menyerangnya. Nona Qin Hui pun mengatakan kalau paman ular terganggu karena sedang berganti kulit. Jadi pikiran dan kesadarannya tidak terkendali dan tidak mengenal siapapun. Tapi ini masih belum musim pergantian kulit. Dan ular itu pasti menggunakan beberapa metode untuk memajukannya. Mereka pun sudah tidak bisa lari lagi. Dan jalan satu-satunya harus melawannya. Seketika itu ular tersebut pun menyerang ke arah mereka. Lalu Fuyao menggunakan kekuatan tubuh pelindung Vajranya untuk menahan serangannya dan mengcounter ular tersebut. Ular itu pun terpental. Paman ular itu pun mencoba menyerang kembali ke arah mereka. Di saat itu juga paman guru Yan Yu datang dan langsung menolong Li Fuyao. Lalu paman guru mengatakan kepada iblis ular tersebut, beraninya ia datang dan merajalela di sana. Di sisi lain, Tuan Chen Shen sedang berterbang keliling hutan bersama pedang Jinli.
Lalu ia merasa dipermainkan oleh pedang Jinli itu karena ia hanya berputar-putar tanpa tujuan. Seketika itu ia mendengar pertarungan di dalam hutan tersebut. Ia pun menuju ke arah pertarungan itu. Kita kembali ke iblis ular raksasa. Paman guru Yan Yu pun berhasil menyegel iblis ular raksasa tersebut dengan kekuatannya. Lalu paman guru Yan Yu mengatakan kepada iblis wanita itu, apa hubungannya dengan iblis ular besar itu? Namun di saat itu juga iblis ular itu mencoba keluar dari segel paman Yan Yu. Paman Yan Yu mengatakan kalau iblis ular itu setara dengan Rana Zhaomu. Dan ia baru mencapai Rana Kingxi, yang berarti kekuatan paman guru Yan Yu di bawah kekuatan iblis ular tersebut. Dan kemungkinan paman guru tidak dapat menaklukkannya. Nona Qinhui pun berangkat bicara kalau ular itu hampir menembus Rana Chunxiu. Dan tentu saja guru Yan Yu tidak bisa mengalahkannya. Seketika itu paman guru Yan Yu pun terkejut. Dan ia langsung mengeluarkan kemampuannya dan langsung menyerangnya. Namun iblis ular raksasa itu langsung mengcounter serangannya. Lalu Li Fuyao langsung mengeluarkan kekuatannya yaitu sembaran petir. Dan teknik tubuh pelindung Vajra. Dan ia pun kelelahan karena kekuatannya yang belum kembali pulih. Di saat bersamaan paman Yan Yu pun terpental karena terkena serangan iblis ular itu. Iblis ular itu pun langsung menyerang kembali ke arah Li Fuyao dan akan memakannya. Namun seketika itu Tuan Chen Shen datang dan memenggal kepala iblis ular tersebut dan membuatnya tak berdaya. Ia pun mengatakan, untung saja masih sempat dan tepat waktu. Dan ia meminta Li Fuyao untuk berterima kasih kepadanya atau tepuk tangan. Karena ia telah mengalahkan ular raksasa itu. Seketika itu Nona Qinhui pun menghampiri iblis ular tersebut. Karena iblis ular itu adalah paman dari Nona Qinhui. Tuan Chen Shen berkata kalau ia tidak membunuhnya, ia hanya memotong kultivasi selama ratusan tahun miliknya. Dan jiwanya masih ada di kepala ular itu. Akan tetapi paman Yan Yu mengatakan kalau ular tersebut hanya akan menghancurkan dunia. Dan mengapa Tuan Chen Shen mengampuninya? Lalu ia berkata kalau tidak mengampuninya, bisakah paman Yan Yu membunuhnya? Transformasi ras iblis harus bertindak sesuai aturan. Sedangkan ia menggunakan metode jahat untuk memaksanya bertransformasi. Juga menyerap banyak aura di sekitarnya, sedangkan iblis ular itu sedang mengembalikan aura di sana. Juga bisa dianggap sebagai ganti rugi, kenapa harus membunuhnya? Lalu Tuan Chen Shen menghampiri Li Fuyao. Ia mengatakan kalau Li Fuyao terluka begitu parah tapi masih sadar. Ia pun memeriksa Li Fuyao dan mengatakan kalau titik akupunturnya telah diblokir. Dan ia tahu kalau teknik itu adalah milik ras iblis. Lalu Nona Qinhui langsung mengatakan kalau ia hanya menyegel titik akupunturnya. Seketika itu paman Yan Yu menyerahkan iblis ular tersebut kepada Tuan Chen Shen. Dan ia akan membawa Nona Qinhui ke akademinya. Namun Li Fuyao tidak mengizinkan paman Yan Yu membawanya pergi. Tuan Chen Shen juga menjelaskan kepada Li Fuyao kalau iblis tanpa token panduan tidak bisa tinggal di dunia manusia. Dan ia hanya mengikuti aturan. Li Fuyao pun sedikit marah karena paman Yan Yu juga melanggar aturan kepadanya. Namun paman Yan Yu membela diri dan ia mengatakan kalau semua itu hanyalah salah paham. Lalu Li Fuyao mengatakan kalau paman Yan Yu akan membawa Nona Qinhui bunuh Li Fuyao terlebih dahulu. Paman Yan Yu pun seketika marah dan langsung menyerang ke arah Li Fuyao karena ia telah membela ras iblis. Di saat ia akan menyerangnya, tiba-tiba leluhur dari ras iblis datang dan menolong Li Fuyao dan hanya membuat pingsan Li Fuyao. Leluhur dari ras iblis itu pun menghampiri Nona Qinhui dan mengatakan kalau Nona Qinhui telah tumbuh dewasa. Dan ia meminta untuk jangan khawatir karena Li Fuyao hanya dibuat pingsan. Leluhurnya juga mengatakan kepada Nona Qinhui untuk mengubur pamannya yaitu ular raksasa itu di sana. Dan ia juga bertanya kepada paman Yan Yu untuk apa ia mempermalukan seorang gadis. Paman Yan Yu pun takut kepadanya dan ia mengatakan kalau aturannya adalah iblis tanpa token panduan tidak bisa memasuki dunia manusia. Dan manusia tidak bisa memasuki dunia iblis. Seketika leluhurnya memberikan token panduan kepada Nona Qinhui. Paman Yan Yu pun terkejut kenapa leluhurnya memiliki token panduan. Dan ia langsung meminta maaf kepadanya karena kelalaiannya. Ia pun langsung berpamitan dan pergi. Di saat itu juga energi tiga aliran Li Fuyao tidak stabil lagi.
Nona Qinhui mengatakan kalau begitu terus tubuh Li Fuyao akan meledak karena tidak kuat menahannya. Tuan Chen Zhen pun tidak tinggal diam, ia langsung menghampiri Li Fuyao dan menyegel dengan titik akupunturnya dan aliran tenaga dalamnya. Leluhur dari ras iblis itu pun mengatakan, tak disangka kekuatan yang tersisa juga memiliki kekuatan seperti itu. Dan bagaimana Li Fuyao itu berlatih. Lalu Tuan Chen Zhen mengatakan kalau ia akan menghilangkan energi di tubuh Li Fuyao terlebih dahulu. Leluhurnya juga berkata kepada Nona Qinhui untuk mengubur paman ular dan membawa Nona Huan yang sedang pingsan. Seusai Nona Qinhui mengubur pamannya, Tuan Chen Zhen mengatakan kepadanya untuk jangan bersedih karena pamannya masih hidup. Tuan Chen Zhen juga membawa Li Fuyao dan Nona Huan ke tempat kediaman Li Fuyao bersama Nona Qinhui. Beberapa hari kemudian, Nona Huan marah kepada ayam peliharaan Li Fuyao. Ia pun mengejar dan akan membunuhnya untuk dibuat sop ayam. Li Fuyao pun mengejarnya dan tidak boleh membunuh ayam Xiaoqi. Lalu Nona Qinhui menghampirinya. Li Fuyao berkata kalau ia akan membuat sop ayam, namun tidak dengan ayam peliharaannya, yaitu Xiaoqi. Ia juga berterima kasih kepada Nona Qinhui karena telah menyelamatkannya dan membuat Nona Qinhui terluka olehnya. Lalu Nona Qinhui mengatakan kalau Li Fuyao lukanya begitu serius, tapi sudah sembuh dalam 3 hari. Ia juga mengatakan kalau fisik Li Fuyao benar-benar sangat menakjubkan. Li Fuyao juga mengatakan kepadanya apa yang terjadi setelah ia pingsan. Nona Qinhui pun menjelaskan kepadanya kalau Tuan Chen Zhen lah yang membantunya menghilangkan kekuatan 3 aliran dan telah menyelamatkan hidupnya. Dan Nona Qinhui tidak menyangka kalau aura pedang bisa digunakan seperti itu. Seketika itu Li Fuyao pun langsung pergi untuk mencari Tuan Chen Zhen. Sesudah bertemu Tuan Chen Zhen, Li Fuyao memohon kepada Tuan Chen Zhen untuk menerimanya sebagai muridnya. Tuan Chen Zhen pun mengatakan kalau ia tidak pernah menerima murid. Namun Li Fuyao terus memohon agar ia bisa menjadi muridnya. Ia pun mengikuti kemana saja Tuan Chen Zhen pergi agar ia bisa diterima sebagai muridnya. Dan membuat Tuan Chen Zhen pun sangat kesal kepadanya. Tuan Chen Zhen berkata kalau ia terus mengikutinya, ia akan memotong Li Fuyao. Akan tetapi Li Fuyao mengatakan selama ia menerima sebagai muridnya, Tuan Chen Zhen bisa memotongnya dengan sesuka hatinya. Dan di malam harinya, Tuan Chen Zhen menemui Pak Tua Baiyu untuk membicarakan soal Li Fuyao. Ia mengatakan kalau Li Fuyao tidak mengetahui keterampilan sendiri dan ia berlatih praktisi 3 aliran. Kecuali monster di dunia ini tidak ada yang bisa berlatih 3 aliran tersebut. Ia juga mengatakan kalau kekuatan Li Fuyao disegel olehnya. Tapi meridian di tubuhnya tidak beraturan dan berantakan sekali. Dan hanya menunggu sampai 3 bulan tenaga dalamnya pasti akan meledak lagi dan mati. Pak Tua Baiyu pun mengatakan kalau fraksi pendekar pedang hari demi hari semakin terpuruk. Dapat bertemu dengan orang yang berbakat tidaklah mudah. Tuan Chen Zhen juga pernah bertemu dengan benih yang bagus beberapa tahun yang lalu dan masih punya cara. Namun, saat ini Li Fuyao berlatih 3 aliran dan sayang sekali. Tuan Chen Zhen pun bersedia memberikan kesempatan kepada Li Fuyao karena Pak Tua Baiyu. Akan tetapi, bisa tidaknya memulai dan tergantung padanya. Tuan Chen Zhen pun kembali ke kediaman Li Fuyao dan langsung membawanya pergi. Dan ia membawa Li Fuyao ke hutan tempat ia terjatuh beberapa hari yang lalu. Tanpa basa-basi, Tuan Chen Zhen pun langsung menendang Li Fuyao ke dalam jurang tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih. 3天前，我就是从这。大侠，是要收我为徒了吗？